Artis Saiful Jamil ditangkap pihak kepolisian saat berkendara di jalur bus Transjakarta Daan Mogot, Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab Saiful Jamil diringkus pihak kepolisian. Inilah detik-detik artis Saiful Jamil saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian di jalur bus Transjakarta Jalan Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Penangkapan tersebut juga sempat menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saiful Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat. Dalam penangkapannya, Saiful Jamil juga sempat beberapa kali berteriak dan meronta-ronta dengan kedua tangan terborgol. Sama intel ini bisnis BNP juga. Oh itu yang nangkep polisi tadi Pak? Intel Ada polisi? ada polisi. Oh, taunya polisi gimana Pak? Dia ngaku polisi atau gimana? Bukan pakai Jaket? Oh jaket polisi. jaket polisi. Dari polisi mana nggak tahu Pak? nggak tahu polisi. Kalau ditangkapnya karena apa nggak tahu juga? nggak tahu dia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus yang membuat Saiful Jamil ditangkap. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. IA, aktor lawas era 90-an kembali terjerat kasus narkoba. Aparat Polres Jakarta Barat menangkapnya di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan, Banten. Polisi menyita barang bukti sabu beserta alat isap. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap aktor lawas berinisial IA di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat ditangkap, IA berada di dalam kamar bersama dengan aktris NN. Berikut barang bukti 1 paket sabu beserta alat isap. Penangkapan ini merupakan ke-6 kalinya IA terjerat hukum dalam kasus yang sama. Kami telah mengamankan seorang public figure berinisial IA dan bersama dengan rekan wanita berinisial NN. Ditangkap di mana, Pak? Ditangkap di daerah wilayah sebuah hotel di daerah Tangerang Selatan. Kini IA dan NN masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Seleb TikTok Satria Mahathir Nur atau Cogil ditahan Satreskrim Polresta Barelang karena melakukan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kepri. Diduga pengeroyokan di sebuah kafe saat pergantian tahun terjadi hanya karena pelaku dan korban bersenggolan. Empat pria muda diamankan polisi usai orang tua RA, pelajar kelas 1 SMA, membuat laporan penganiayaan ke Satreskrim Polresta Balerang. Satu dari 4 pelaku yakni Satria Mahathir, TikToker yang saat ini sedang viral dan kontroversi. Pengeroyokan dilakukan para pelaku yakni RDI dan DIM dipicu persoalan sepele karena persenggolan saat perayaan malam pergantian tahun di Kava Barat Kopi di kawasan Tiban, Batam. Satria Mahathir sendiri hadir sebagai bintang tamu di acara pergantian tahun. Akibat pengeroyokan, korban luka memar. Meski menyesali perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan. Pemirsa, penangkapan pelaku pembunuhan serta pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga muda oleh polisi di Banyumas, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Pelaku disergap di jalan raya saat mengendarai sepeda motor usai kabur ke Yogyakarta. Sejumlah anggota Satreskrim Polresta Banyumas yang telah mengintai keberadaan pelaku ini langsung menyergapnya di tengah jalan raya Kalibangor, Banyumas. Pelaku yang sedang mengendari sepeda motor ini tak berkutik saat disergap. Penangkapan pelaku pembunuhan serta pemerkosaan ini sempat membuat macet arus kendaraan di lokasi kejadian. Pelaku ditangkap usai polisi mengungkap pelaku pembunuhan serta pemerkosaan terhadap korbannya Tri Iluh Lentari, wanita muda beranak 1. Pelaku mengaku tega membunuh wanita yang dikenalnya 5 bulan lalu melalui media sosial setelah terbawa nafsu sesaat. Si pelaku memiliki niat dan rencana
untuk memperkosa si korban dan menyiapkan tempat yang sepi, yaitu di TKP. Sebelumnya penemuan jasad wanita dengan tubuh setengah telanjang di Tobong Bata milik warga desa Pliken, Banyumas sempat menggegerkan warga. Pelaku terancam pidana 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Yaubi, iNews melaporkan. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang oknum sopir taksi terhadap 2 WNA di Bali. Sang sopir mengancam kedua WNA dengan senjata tajam lantaran diduga meminta ongkos taksi sebesar $50. Okay, go to the police. Go to the police. Go to the police. Inilah video pertengkaran antara sopir taksi dengan penumpangnya yang merupakan warga negara asing di Bali. Video berdurasi 3 menit ini mendadak viral usai diunggah di berbagai media sosial. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian, namun keributan diduga terjadi setelah kedua belah pihak tidak sepakat terkait tarif taksi yang harus dibayar. Sang sopir mengeluarkan senjata tajam dan mengancam akan melukai 2 WNA. Keduanya pun akhirnya memberikan sejumlah uang lalu keluar mobil dan meminta pertolongan warga. Buntut viralnya video, polisi memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Badung, Bali, Bagus Alid, iNews melaporkan. 2 pelajar SMA diamuk warga usai terpergok mencuri sepeda motor di salah satu kampus negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kondisi babak belur, kedua pelaku langsung digelandang ke kantor polisi. Polisi mengamankan 2 pelajar SMA dalam keadaan babak belur usai dihakimi warga karena terpergok mencuri motor di sebuah kampus negeri Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kedua pelaku MU 16 tahun dan QA 17 tahun diamankan dari posko keamanan kampus. Kejadian berawal saat kedua pelaku mengambil motor milik seorang pekerja bangunan yang ditinggal bekerja di dalam kampus. Saat mendorong motor hasil curian, keduanya terpergok petugas keamanan yang tengah patroli. Warga yang emosi segera menghakimi kedua pelaku dengan bau mentah. Tadi tidak dikunci leher, tapi kunci gendanya yang penutupnya saya memang ini Terbuka. Tertutup. Tertutup. Iya, tapi saya tidak kunci leher karena keadaan motor di sana itu saya sudah 3 bulan di sini kerja, itu aman terus ya. Iya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar beserta dengan barang bukti sepeda motor yang dicuri, serta sepeda motor yang dikendarai pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang remaja yang merupakan pelaku tawuran berhasil diamankan warga di Jalan Wahid Hashim, Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke Mapolsek untuk penyelidikan. Dalam video amatir terlihat seorang remaja yang sedang tawuran di Jalan Wahid Hashim, Cipadu, Tangerang Selatan, Banten diringkus warga. Usai ditangkap, remaja ini pun hanya bisa tertunduk lesu dan berdalih hanya ikut-ikutan saja serta tidak mengetahui tujuan aksi tawuran. Menurut warga sekitar, mereka mengetahui ada 2 kelompok yang melakukan aksi tawuran di wilayahnya. Para pelaku tawuran diketahui didominasi oleh para remaja yang saling mempersenjatai dirinya untuk melukai lawannya. Kita lagi misahin, nah terus kita diserang balik. Nah ini saya dapetin 1 anak, saya udah interogasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa remaja ini ke Mapolsek Pondok Aren guna penyelidikan lebih lanjut. Warga pun berharap pihak kepolisian untuk aktif melakukan patroli di malam hingga pagi hari agar tawuran serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi gerbong kereta KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya yang tabrakan di Cicalengka berlangsung hingga malam hari. Sejumlah alat berat pun didatangkan dari Bandung, Solo, dan Cirebon. Proses evakuasi KA Turangga dan KA Lokal yang terlibat kecelakaan di Cicalengka, Bandung mengalami kesulitan karena berada di tengah sawah yang dekat permukiman warga. Sejumlah alat berat pun diturunkan mengevakuasi gerbong kereta anjlok. Proses evakuasi juga terkendala posisi gerbong yang rentan terguling. Sedikitnya 4 petugas keamanan kereta tewas dalam tabrakan kereta ini.
Ada korban juga yang luka ringan sebanyak 22, namun saat ini sudah pulang, pihak masih dirawat dan selebihnya penumpang alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang dan di kereta Metro sekitar 151 penumpang. Dan alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah. Gerbong KA Turangga dan KA lokal akan dievakuasi ke stasiun Cicalengka sebelum nantinya dibawa ke stasiun Bandung. Seluruh perjalanan kereta dialihkan ke jalur utara, sementara perjalanan kereta lokal hanya sampai stasiun Ranca Ekek. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Sementara korban tewas terakhir berhasil dievakuasi dari gerbong kereta Jumat petang hingga total korban tewas tabrakan kereta berjumlah 4 orang. Insiden tabrakan KA Turangga dan kereta lokal Bandung Raya pun menyebabkan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan. Sedikitnya 4 orang yang merupakan petugas keamanan kereta tewas dalam tabrakan kereta api Turangga dan kereta api lokal komuter lain Bandung Raya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat. Sementara lebih dari 30 orang lainnya luka-luka. Sebagian korban dilarikan ke RSUD Cicalengka. Korban tewas yakni Julian Dwi Setiono masinis, Ponisam asisten masinis kereta api lokal Bandung Raya, Ardiansah pramugara kereta api Turangga dan Enjang Yudi, petugas keamanan kereta api lokal Bandung Raya. Jadi paling aja di sadar-sadar di mana? Nggak tahu berapa, pokoknya pas TKP aja agak langsung sadar itu. Udah selebihnya mah. Apakah ada ledakan? Enggak ada. Itu di gerbong rame atau pas lagi sopir mana? Sementara insiden kecelakaan tersebut berimbas kepada terganggunya layanan kereta api jarak jauh. Selain perjalanan kereta api 268 Cikuray relasi Pasar Senen Garut yang harus dibatalkan, insiden kecelakaan juga berimbas kepada kereta api jarak jauh 252 dan 256 Serayu relasi Pasar Senen Purwokerto yang dilakukan rekayasa pola operasi dengan jalan memutar melalui Cikampek, Cirebon, Perujakan, Prupuk, Purwokerto. Atas penundaan keberangkatan tersebut, Kereta Api Indonesia mengembalikan bea tiket sebesar 100% di luar bea pesan bagi penumpang yang bermaksud membatalkan perjalanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin meminta penelusuran lebih dalam terkait insiden tabrakan KA Turangga dan KA lokal Bandung Raya di Cicalengka. Maruf menduga ada masalah teknis atau faktor kelalaian manusia yang menyebabkan kecelakaan dan harus diusut tuntas. Jadi realnya itu kan pengaturannya kan berarti kan ada sesuatu yang tidak sinkron pengaturan sehingga terjadi tabrakan. Mungkin itu perlu dikoreksi itu. Di mana letaknya? Apa manusia human error? Ya. Atau ada pengaturan teknisnya yang itu di mana letaknya itu? Pemirsa, 5 kabupaten kota di Riau terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir terjadi akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga meluapnya sejumlah sungai. Belasan ribu rumah warga di 5 kabupaten kota di Riau terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. 3 dari 5 kabupaten alami banjir terparah yakni Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu. Banjir ini terjadi akibat intensitas hujan cukup tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah Riau, hingga sejumlah sungai meluap. Tercatat sedikitnya 17.000 lebih kepala keluarga terdampak banjir. Curah hujan ini masih cukup tinggi di wilayah barat Provinsi Riau, terutama di Rokan Hulu, di Kampar, dan di Kuantan sini. Ada sekitar 17 ribuan kakak yang memang masih terdampak, tetapi ini fluktuatif. Sementara itu, pihak BPBD Riau terus menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpau, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer tergulung ke dalam saluran air setelah tertabrak truk trailer pengangkut kontainer di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat pagi.
Sejumlah petugas kepolisian dan Sudin Perhubungan mengerahkan sebuah mobil derek berukuran besar untuk mengangkat dan menarik kendaraan dari dalam saluran. Namun bobot kendaraan dan medan yang sulit membuat upaya ini tak cukup membuahkan hasil. Insiden terjadi saat truk trailer tanpa muatan peti kemas baru saja keluar dari SPBU usai mengisi bahan bakar minyak. Kerasnya hantaman membuat truk trailer tanpa muatan terprosok ke dalam saluran. Sementara truk trailer pengangkut kontainer rusak parah. Kejadian ini juga menyebabkan seorang sopir mengalami luka-luka terkena benturan. Pemerintah Sulawesi Tengah mencadangkan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Sejumlah situs megalit yang merupakan saksi bisu dari peradaban yang pernah ada diharapkan dijaga kelestariannya sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Sulawesi Tengah memiliki sejumlah peninggalan megalitikum, seperti di sejumlah desa di Kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada, Kabupaten Poso. Sedikitnya ada 186 peninggalan megalitikum yang terdata. Di Besoa sekitar 825, sedangkan di Lembah Napu ada 726 peninggalan. Lembah Bada juga menyimpan ratusan situs megalitik beserta kalamba atau kuburan batu berukuran besar yang diduga tempat mandi para raja. Ciri khas situs purbakala di Lembah Bada berbentuk megalit. Batu besar peninggalan prasejarah berupa tempayan batu raksasa yang dinamai kalamba. Bentuk kalamba bervariasi, umumnya berbentuk tong sebagai wadah dan ditutup lempengan batu. Saya datang ke lokasinya langsung ternyata begitu bagus, cukup keren, menarik lah untuk wisatawan datang kemarin untuk melihat langsung megalit Tadulako ini. Luar biasa, jadi cagar budaya ini yang sempat saya belum pernah lihat, baru perdana saya kemarin, ya saya cukup senang melihatnya. Megalit ini juga menjadi program khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dicanangkan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah video pernikahan pengantin di rumah sakit swasta di Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Video tersebut juga membuat para netizen terharu. Video pasangan pengantin melangsungkan ijab kabul di rumah sakit viral. Rasa bahagia bercampur haru, inilah yang dirasakan pasangan pengantin Mahardika Ian Pratama dan Siska Meilani yang menggelar ijab kabul di Rumah Sakit Keluarga Sehat Hospital Pati. Momen ini pun membuat tangis keluarga langsung pecah saat keduanya sah menjadi suami istri. Orang tua mempelai tak kuasa menahan air mata bahagia melihat buah hatinya menikah meski di rumah sakit. Meski menikah di rumah sakit, namun kedua pengantin mengaku senang atas izin yang diberikan rumah sakit. Pasangan Mahardika dan Windy terpaksa menggelar ijab kabul di ruang rawat inap lantaran sang ayah mempelai wanita jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jauh hari, cuma kebetulan bapaknya itu kan sakitnya udah riwayat lama dan udah langganan juga di KSH. Terus kebetulan kemarin H-1 ada insiden bapaknya pendarahan lagi dan harus saya larikan ke rumah sakit gitu. Makanya ya untuk ijabnya kebetulan wali saya itu bapak saya sendiri dan dari bapak saya mau menyaksikan dan nggak boleh diganti wali sama yang lain, ya udah dari pihak pengantin memutuskan ijab di rumah sakit. Proses perawatan pasien dalam artian tidak mengganggu proses pengobatan dan istirahat dan keluarga juga memang berkenan, ya kita mencoba membantu memfasilitasi yang kita bisa upayakan. Pernikahan tentunya menjadi momen bahagia pasangan pengantin. Usai ijab kabul di rumah sakit, pasangan pengantin ini kembali ke rumah untuk melangsungkan resepsi pernikahan yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews.
Kembali di Lintas News pagi akhir pekan, pemirsa, polisi meringkus 5 pria yang mengaku sebagai wartawan dan melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Bojonegoro. Modusnya pelaku mengancam akan memberitakan hingga melaporkan ke polisi jika tak diberi imbalan uang hingga 100 juta rupiah. 5 tersangka berinisial OR 48 tahun, TU 39 tahun, GHM 31 tahun, S 31 tahun, dan I 46 tahun ini diringkus polisi karena melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Kecamatan Kedewan. Modusnya, para pelaku bersama belasan orang lain mengaku sebagai wartawan mendatangi lokasi penampungan minyak milik korban dengan dalih melakukan operasi gabungan. Para pelaku meminta dokumen perizinan tempat usaha tersebut. Karena tidak memiliki izin, korban pun diancam akan diberitakan jika tidak memberi uang 100 juta rupiah. Setelah disepakati, korban akhirnya memberikan uang 30 juta rupiah melalui transfer ke salah satu tersangka. Kelima tersangka ini pun diringkus polisi saat asik liburan di Bali. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ID card wartawan gadungan, sejumlah ponsel, serta bukti transaksi uang senilai 30 juta rupiah. Kasus pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan. Mereka menanyakan terkait perizinan atau kepemilikan usaha dari Saudara Nur Alim. Kamu tidak mau saya beritakan di media atau saya laporkan ke Polres, ya kamu kasih 100 juta. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pemerasan dan atau penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Kamis sore dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas hingga sejauh 1.800 meter ke arah hulu Kali Bebeng. Aktivitas Merapi ini terekam kamera pemantau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas. Pertama terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur awan panas sejauh 1.800 meter mengarah ke arah hulu barat daya Kali Bebeng. Kedua terjadi pada pukul 20.47 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.600 meter mengarah ke barat daya hulu Kali Bebeng. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi dihimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memaparkan kesiapan jelang debat ketiga calon presiden. MNC Group dipastikan akan menjadi stasiun penyelenggara debat yang digelar di Istora Senayan 7 Januari mendatang. Debat Capres edisi ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 akan mengusung tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri dengan menghadirkan 11 panelis. Terbagi dalam 6 segmen, durasi debat keseluruhan selama 150 menit, 120 menit untuk durasi debat, dan 30 menit jeda iklan. Komisi Pemilihan Umum KPU RI juga memastikan MNC Group terdiri dari MNC TV, RCTI, iNews, dan
GTV akan tetap menjadi stasiun penyelenggara pada debat ketiga kali ini ditambah Garuda TV. Masing-masing capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo juga diketahui telah mempersiapkan persiapan matang jelang debat. Hasil debat diharapkan dapat memberikan pandangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di Pilpres 14 Februari mendatang. KPU ini kan sebagai penyelenggara pemilu merespon atau mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, terutama tim pasangan calon yang akan memfasilitasi masing-masing calonnya untuk debat. Ribuan warga hadiri sholawat Persatuan Indonesia di lapangan sepak bola Prampelan, Kabupaten Demang, Jawa Tengah. Sholawat menghadirkan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Cawapres Mahfud MD, Kiai Haji Said Agil Siraj, dan sejumlah kiai lainnya. Ribuan warga menghadiri sholawat Persatuan Indonesia di lapangan sepak bola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat malam. Sholawat Persatuan Indonesia dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Mustayar Pengurus Besar NU Kiai Haji Said Agil Siraj, serta para penceramah dari berbagai daerah. Tokoh apa tidak? Anti korupsi. Tokoh anti korupsi. Ya, saya cuma titip, ya, kalau Indonesia mau maju, korupsi harus diberantas. Dan Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat untuk pemberantasan korupsi. Ya, kita berikan tepuk tangan. Saya tidak Pemilu adalah saat menentukan memilih pemimpin yang benar. Memilih pemimpin yang tidak menspekulasikan nasib kita sebagai bangsa dan negara yang sudah berdaulat. Sudah kita rawat selama 78 tahun negara ini dengan baik. Jangan sampai kekonyolan kita menyebabkan negara kita ini menjadi mundur. Nah, pemilu yang akan datang ini, mari kita tunjukkan masyarakat Demak terutama yang hadir, masyarakat Islam yang dewasa, siap? Mari kita jalan ke pemilu dengan jujur dan adil. Disingkat apa? Jurdil. Sholawat Persatuan Indonesia ini diharapkan bisa mempersatukan warga jelang Pilpres 2024. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Meski di tengah guyuran hujan, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar temui ribuan relawan yang telah menantinya di Kecamatan Cibiuk, Garut, Jawa Barat. Ribuan relawan tetap antusias menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar Caimin meski di tengah guyuran hujan di Kecamatan Cibiuk, Garut, Jawa Barat. Bahkan para relawan tak beranjak hingga gelaran acara kelar. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas Cawapres yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam safari politiknya, Caimin juga bersiap mewujudkan pemekaran Garut Utara dan Garut Selatan demi meratanya pertumbuhan ekonomi daerah jika dirinya terpilih dalam Pilpres mendatang. Ratusan emak-emak di Kabupaten Bangka Tengah dilibatkan dalam proses pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 mendatang. Setidaknya sebanyak 221 orang masyarakat yang terdata mendaftarkan diri sebagai petugas pelipatan surat suara dan didominasi para emak-emak. Beginilah suasana gedung Serbaguna Selawang Segantang, Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Sejak Jumat pagi, para emak-emak ini sudah memadati lokasi pelipatan surat suara pemilu tahun 2024. Sebelum memasuki ruang pelipatan surat suara, seluruh petugas pelipat surat suara ini diperiksa secara ketat dan tidak diperkenankan membawa masuk tas, jaket, ataupun barang lain. Pengangkutan surat suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Bangka Tengah ke lokasi pelipatan surat suara dilakukan sejumlah petugas disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pelipatan setiap harinya. Kalau target kita itu sampai tanggal 15 itu sudah selesai semua. Nah, jadi semuanya sampai tanggal 15 Januari itu semuanya sudah selesai. Artinya jadi setiap hari itu kita melaksanakan
pergeseran. Jadi awal kita angkut dulu ke Gedung Serbaguna, setelah selesai pelipatan serta penyortiran nanti kita bawa ke gudang lagi. Proses pelipatan surat suara pemilu 2024 yang melibatkan ratusan warga juga dilakukan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga pun mengaku bersyukur karena mendapat pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, dan Mandailing, Natal, Rahmat Kurniawan dan Hussein Lubis, iNews melaporkan. Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di kalangan Gen Z pasca debat perdana Capres dan Cawapres pemilu 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z. Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakasai mengatakan bahwa Gen Z sudah kritis melihat nilai substansi dari ketiga pasangan calon presiden. Saya kira kalau dilihat dari survei, Gen Z itu kan menginginkan 3 isu besar yang menjadi concern mereka, yaitu pemberantasan kemiskinan, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga adalah korupsi. Saya kira kenapa mereka memilih Ganjar dan Mahfud, menurut mereka pasti Ganjar dan Mahfud adalah solusi terbaik dari pilihan yang ada.